Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Setelah jalannya diperbaiki, Masya Allah, Alhamdulillah, semakin mudah kita untuk datang ke majelis ini, maka semakin mudah juga kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita melihat sosok seseorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang postur tubuhnya tinggi, iya, sehingga saking tingginya kalau duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para jamaahnya, dia sendiri paling tinggi. Rasulullah paling gampang mencari orang tersebut karena kalau duduk terlihat paling tinggi. Beliau adalah Umar ibn Khattab. Tidak ada seorang pun sahabat kalau sedang mendengar Rasulullah berbicara, kecuali saat Rasulullah memandang sahabat tersebut, semuanya akan merunduk penuh dengan rasa malu. Ibu bapak atau bunda yang berbahagia, ketika ibu mendengarkan seseorang yang ceramah, pasti mata ibu akan tertuju kepada yang berceramah tadi. Tapi satu saat, walaupun tidak mantang 1 menit, tapi trek pindah mata. Seperti mata saya pindah ke ibu, kemana saja ya untuk dilihat. Nah, Rasulullah ketika berbicara di depan para sahabatnya, setiap yang ditatap oleh Rasulullah, begitu beradu pandangan, sahabat langsung merunduk, melihat lagi, merunduk. Pokoknya setiap yang ditutup atau ditatap oleh Rasul langsung merunduk. Seperti halnya bunga putri malu, tahu? Begitu disentuh, ngariut, bukan ngariut, apa namanya? Layu, seperti itu, ya. Para sahabat setiap dipandang oleh Rasulullah sedang memperhatikan, tiba-tiba Rasulullah memandang langsung begini. Semua sahabat, tidak ada yang berani menatap mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kecuali Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab kalau dilihat oleh Rasulullah tidak merunduk, melihat saja, terus pandang. Subhanallah. Ketika ditanya, ya Umar, semua orang memiliki rasa malu dan tunduk ketika Rasulullah memandangnya, kenapa kamu memandang terus? Dia jawab mengatakan, saking nikmatnya memandang wajah Rasulullah sehingga aku tidak mau berkedip sekalipun untuk memandang wajahnya. Subhanallah, itu Umar ibn Khattab. Terus dipandangnya wajah Rasulullah SAW, terus dilihatnya, terus dipandangnya. Itu adalah bagian daripada kepribadian Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab yang tegas untuk membela kebenaran yang ada dan tanpa ada rasa takut untuk melakukan apapun. Sehingga sedikit-sedikit apa yang diucapkan oleh Umar ibn Khattab, kalau ada orang yang menghina Rasulullah, menghina syariat Islam, perkataan cuma satu, ya Rasulullah, dia telah menghina Islam. Misalnya ada seseorang, iya ya Umar, izinkan saya untuk menebas lehernya. Subhanallah, itu kata-katanya. Jangan Umar, ya sudah. Kalau seandainya diizinkan, Rasulullah mengizinkannya, Umar bin Khattab sudah berjalan dan sudah melakukan hal tersebut. Umar bin Khattab, sosok
ataupun seorang yang tidak suka basa-basi. Iya, tidak, suka, tidak suka. Itulah Umar ibn Khattab. Maka kalau ada permasalahan yang terjadi di satu tempat, Umar ibn Khattab tidak bertele-tele. Mana sumber permasalahannya? Pangkas. Itulah Umar ibn Khattab. Itulah beliau Umar ibn Khattab. Seperti itu. Iya. Dan Umar ibn Khattab, kalau lihat dari sejarahnya, kalau bunda beli sejarah khusus sahabat, dari 40.000 sahabat misalnya, yang terkenal ada 60 sahabat yang ditulis, semua terkenal para sahabat. Namun yang banyak dikenal oleh para alim ulama, ada sejarahnya dan itu dan ini, itu ada yang ditulis oleh Khalid Amr. Ada Rijal Haular Rasul, atau dalam terjemahan Indonesia 60 para sahabat. Dari 60 para sahabat yang ada, subhanallah, yang kita tahu, bahkan nggak usah simpan dulu yang 60 sahabatnya, 4 saja yang sangat terkenal, dan itu adalah Khulafaur Rasyidin yang harus kita ikuti jejaknya. Siapa mereka? Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar ibn Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Bunda mengetahui yang 4 ini, Masya Allah, lalu beli bukunya sekarang ini, 4 sahabat ini. Insya Allah yang paling tebal sejarahnya adalah sejarahnya siapa? Umar. Loh, kenapa? Karena Umar ini adalah orang yang sangat terkenal di masa jahiliyah. Umar ibn Khattab orang yang sangat masyhur di jagat Arab saat itu. Kenapa terkenalnya? Jago gulat. Ya, jago berkelahi, lihai. Untuk apa? Untuk bermain tenaga, untuk bermain duel. Itulah Umar ibn Khattab. Sehingga setiap tahun ada yang namanya pasar Ukad. Pasar Ukad ini dilombakan, ada lomba joget, lomba nyanyi, lomba apa, termasuk ada lomba gulat. Dan Umar selalu ada dalam lomba gulat dan selalu menang. Subhanallah. Itu zaman jahiliyah dulu. Sekarang lomba-lomba gitu ada nggak? Wah, lomba nyanyi ada nggak sekarang? Ada. Lomba joget? Ada. Sekarang sudah kayak jahiliyah sebetulnya. Sudah jahiliyah. Iya, sudah diperlihatkan tubuhnya, diperlihatkan suaranya, diperlihatkan apa dan apa dan apa. Sama dengan jahiliyah. Ini tapi sekarang jahiliyah modern. Kalau dulu orang, kenapa ini? Kalau dulu orang, subhanallah, ada yang bawa remote-nya ini, nggak ada ya? Ini langsung jelek gitu. Kalau dulu orang, subhanallah, kalau dulu orang nggak punya duit, dia nggak datang ke pasar Ukad. Kenapa? Nggak ada duit untuk datang ke pasar Ukad nonton, itu nggak bisa. Kalau sekarang, subhanallah, karena masuk TV, nggak punya duit pun bisa nongkrong di tempat satpam, sudah nonton, sudah nongkrong di mana-mana. Karena apa? Sekarang ini jahiliyah modern lebih dahsyat daripada jahiliyah dulu. Iya. Dan Umar ibn Khattab adalah orang yang sangat jago, kuat, tanding, tinju. Itulah Umar ibn Khattab, terkenal. Dan dikelilingi oleh punten-punten, wanita-wanita sangat mengidolakannya. Kenapa? Umar tinggi, besar, gagah. Itulah Umar ibn Khattab. Iya. Punten, kita lihat bagaimana Islamnya Umar. Setelah Islamnya Umar, Masya Allah, luar biasa. Malam hari Rasulullah berdoa. Malam harinya Rasulullah berdoa. Doanya sangat indah. Allahumma nsurul Islam wa izzal Islam bi ahadi umarain. Itu kata Rasulullah. Ya Allah, tolonglah Islam, gagahkan Islam oleh salah satu yang namanya Umar. Terserah siapa yang kau pilih ya Allah. Maksudnya salah satu daripada yang namanya Umar. Satu maksudnya adalah Umar ibn Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham. Pilih mana yang baik untuk Islam, Umar ibn Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu adalah nama yang sering kita kenal adalah Abu Jahal. Ya, nama Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Nama aslinya itu Amr bin Hisham. Tapi karena dia ini adalah tidak menerima kebenaran walaupun dia tahu, disebutlah Abu Jahal. Abu Jahal, Jahal tahu artinya jahil? Jahil itu artinya apa? Apa artinya jahil? Jahil. Kalau jahil bahasa Indonesia jahil iseng. Bahasa Arab itu jahil. Jahil itu apa bunda? Bodoh. Jahil itu bodoh. Jangan diartikan Abu Jahil, oh tukang jahil, bukan. Itu nggak nyambung. Abu Jahal
artinya adalah bapaknya yang paling bodoh. Jadi kalau orang bodoh, bapaknya orang bodoh itu ya Abu Jahal itu dia. Kenapa dia dikatakan bodoh? Bodoh itu sebenarnya, hakikat bodoh itu yang sebenarnya adalah tahu benar tapi dia tidak pernah mengikutinya. Di depannya salah tapi dia malah mengambilnya dalam mengerjakan, itu orang bodoh sebenarnya itu. Saya ulangi lagi. Orang yang bodoh yang sebenarnya itu adalah tahu tentang perintah Allah tapi dia tidak mengerjakannya. Tahu ini larangan Allah tapi dia melanggarnya, itu orang bodoh. Iya. Jadi ketika ada larangan Allah dia kerjakan, ketika ada perintah Allah dia tinggalkan, dan dia tahu hal ini yang dikatakan bodoh. Iya, orang bodoh. Kalau ada orang nggak lulus, itu bukan orang bodoh, orang malas. Nggak lulus ujian, orang malas. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Iya, yang membuat dia bodoh karena tahu sesungguhnya kalau tidak belajar dia tidak tahu, dan kalau sudah tidak tahu pasti dia tidak lulus. Iya, bodohnya itu bukan karena tidak belajarnya, bodohnya itu karena dia tahu kalau tidak belajar dia nggak bakalan tahu. Bisa dipahami nih ya. Jadi seperti itulah yang namanya kalimatnya Abu Jahal. Rasulullah berdoa, Allahumma nusrul Islam, ya Allah kami mohon tolonglah Islam, gagakan Islam. Terserah, pilihlah salah satu di antara yang namanya Umar. Mau Umar ibn Khattab, mau Amr bin Hisham. Itu malamnya Rasulullah berdoa. Ternyata Allah berikan keagungan kepada Umar ibn Khattab. Yang menjadi Islam itu adalah siapa? Umar ibn Khattab. Gimana kisah untuk Islamnya? Lihat, Umar ibn Khattab, beliau tidak peduli terhadap apa yang ada. Mau Islam kek, mau kafir, mau nyembah berhala, mau apa, terserah. Tapi setelah dia lama-lama di kota Mekah memperhatikan, banyak seperti Sa'ad bin Abi Waqqas terpisah dengan ibunya. Karena apa? Karena saatnya masuk Islam, ibunya berdemo. Apa demonya? Dia tidak makan dan dia tidak minum. Untuk apa? Agar saatnya masuk Islam lagi, masuk kafir lagi. Lalu saat datang, ibu makanlah. Saya tidak akan pernah makan kecuali kamu masuk lagi ke dalam agama nenek moyang. Kata Sa'ad dengan mengatakan, ma atau ibu makan, saya tidak akan pernah makan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, hampir 1 minggu nggak makan, minum. Akhirnya loyo sekali, diam sekali. Siapa yang diam, siapa yang loyo? Ibunya Sa'ad. Dan Umar tahu. Saat datang kepadanya dengan ibu makan, ibunya dengan loyo mengatakan, saya tidak akan pernah makan kecuali kamu kembali ke dalam agama nenek moyang. Dijawab oleh Sa'ad, wallahi laulaki mi'atu ruhin, demi Allah seandainya ibuku memiliki 100 nyawa lalu harus keluar wafat satu-satu dengan cara kelaparan seperti ini, saya tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad. Subhanallah. Menyebar berita ini, kata Umar, hebat juga itu Muhammad bisa ngeracunin otak-otak orang Mekah. Bisa dipahami ya? Belum lagi seperti Bilal ibn Rabah, sampai digusur di kota Mekah dengan unta, dengan kuda, habis perutnya, habis punggungnya. Kenapa digusur di padang pasir? Tapi dia hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, kata Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa, sampai akhirnya dijual oleh siapa? Oleh Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf majikannya Bilal, dibeli oleh siapa? Abu Bakar, dan dia menjadi orang yang bebas, bukan budak lagi. Umar tahu, hebat juga ini Muhammad, yang namanya budak aja bisa bisa terpaut cintanya hatinya kepada Muhammad. Makin lihat kekacauan. Maksud menurut Umar kekacauan itu apa yang terjadi? Berpisahnya keluarga dengan keluarga, anak dengan ibunya, ya, ibu dengan suaminya. Maka mulailah jadi perhatian buat Umar ibn Khattab. Akar permasalahannya dari Muhammad. Saya harus selesaikan Muhammad itu. Harus saya bunuh Muhammad itu. Kata siapa? Umar. Kapan ada rencana untuk membunuh? Lihat, subhanallah, malam hari
ketika Mekah mulai diapakan, disiksa orang-orang yang ada di Mekah dengan dahsyatnya oleh orang-orang kafir Quraisy, dan Rasulullah mengizinkan, ulangi lagi kata-katanya, mengizinkan orang-orang Mekah yang mau hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan dirinya, monggo silahkan pergi ke Habasyah. Ini hijrah pertama kali orang mukmin, Bunda, bukan ke Madinah, tapi ke mana? Ke Habasyah. Bisa dipahami ya? Hijrahnya pertama kali ke Habasyah. Mungkin Bunda nanya, Abi Maki, apa bedanya hijrah ke Habasyah sama hijrah ke Madinah? Beda. Hijrah ke Habasyah itu adalah tidak wajib, tapi kalau hijrah ke Madinah itu hukumnya wajib. Jadi ketika hijrah ke Habasyah itu adalah khiyar. Khiyar itu pilihan, mau hijrah monggo, enggak hijrah enggak apa-apa. Bisa dipahami Bunda ya? Tapi kalau untuk hijrah ke mana? Hijrah ke Madinah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Rasulullah ketika ke Habasyah itu perintah apa bukan? Ke Habasyah perintah apa bukan? Bukan. Tapi apa? Boleh, silakan. Silakan. Yang mau ke Habasyah silakan. Di situ ada ibu dan anak. Dengan mengatakan, "Ma, kita hijrah yuk ke Habasyah." Ibunya bilang, "Ayo, kita tinggalkan saja Mekah." Jam berapa Ma kita berangkat? Gini aja biar nggak curiga. Kalau kita berdua jalan curiga bisa ketangkap. Terus bagaimana? Bisa aja. Kamu duluan ke sana, nanti kira-kira jam 1 malam, jam 2 malam Mama ikut kamu di sana. Kita ketemu di balik bukit sana. Baik. Kata anaknya, "Ma, hati-hati ya, jangan sampai ketahuan." Iya. Apalagi kalau ketahuan sama musuh-musuhnya Muhammad. Iya. Seperti Abu Jahal, seperti Umayyah bin Khalaf. Jangan ketahuan ya, Maya. Apalagi kalau ketahuan sama Umar. Aduh, parah. Jangan ketahuan. Baik. Anaknya duluan berangkat, menunggu semalaman di balik bukit. Subhanallah, malam harinya kira-kira jam 1 si orang tua ini, ibu ini mengendap-endap untuk keluar dari Mekah menuju balik bukit tersebut. Subhanallah, qadarullah. Wanita ini sedang mengendap-endap agar tidak diketahui oleh orang. Ternyata ada yang negur, "Lagi ngapain kamu? Mau kemana malam-malam seperti ini?" Kaget. Begitu dilihat yang negur ternyata Umar. Waduh, bencana banget itu. Umar. Punten, kalau takut, kita takut nih. Ditambah takut, jadi apa? Jadi berani. Bener. Coba. Sekarang ada pencuri, dia bawa golok. Masuk ke rumah. Kalau yang di dalamnya pura-pura nggak tahu, diam saja, pura-pura tidur, aman dia. Dia curi itu, curi itu. Tapi pencuri, dia tambah takut kan? Saking takutnya ini golok bisa kenapa? Bisa berjalan ke kita, bisa bersarang. Jadi kalau takut ditambah takut, jadi makin apa? Malah nekat, berani. Ini perempuan ini ketika ditanya, yang nanya Umar, malam hari lagi. Ketika ditanya mengatakan, "Kamu mau kemana malam-malam seperti ini?" Dia bilang, "Aku mau hijrah." Jawab tegas, "Aku mau hijrah. Aku mau hijrah." Kemana kamu hijrah? Ke Habasyah. Kenapa kamu hijrah? Nih beraninya, "Saya hijrah dari kota Mekah karena terusir oleh orang-orang seperti kamu, wahai Umar." Punten, perempuan bicara itu. Apakah Umar marah? Yakin kalau laki-laki yang bicara Umar sudah tampar. Kalau laki-laki yang bicara Umar sudah tonjok, Umar sudah keluar jurus gulatnya. Tapi perempuan, aib bagi orang Arab saat itu membentak perempuan, apalagi harus memukul perempuan, aib. Begitu memukul perempuan, istilahnya dia sedang menjatuhkan derajat sendiri. Bisa dipahami nggak ya? Seperti itu. Maka dari itu ketika biarin aja, nggak dianggap kalau perempuan bicara, ngapain? Kalau melayani perempuan sama dengan menjatuhkan dirinya sendiri. Itu di zaman itu. Iya, orang Arab tuh pantang kalau berkelahi dengan wanita itu pantang. Diem aja kalau perempuan bicara, diem aja. Kenapa? Biarkan. Iya, itu salah satunya apa yang ada. Kenapa? Biarkan bicara. Kalau sampai melakukan apa dan apa kepada perempuan,
Orang-orang Arab pada menertawakan, dia ya perempuan dilayani. Kamu ini berani sama perempuan, berani sama cowok sana. Seperti itu. Jadi kalau perempuan belum, diam saja. Bisa dipahami ya? Subhanallah. Kita lanjutkan. Kata Umar, oh begitu ya? Iya. Sama siapa kamu berangkat? Anak saya nunggu di sana. Jujur aja. Ya sudah, pergi. Umar langsung ke rumahnya. Semalaman nggak tidur dia. Apa yang dia pikirkan? Hebat juga Muhammad bisa begini. Kalau dia masih hidup, pasti banyak orang yang hijrah, pindah dari Mekah, dan banyak permusuhan antara keluarga dan keluarga. Saya harus bereskan Muhammad besok. Saya harus tebas lehernya, tuntas semuanya masalah, karena akarnya dari sana. Bisa dipahami? Datang si ibu itu, datang jumpa dengan anaknya. Nak, kamu sudah di sini? Sudah di sini, Bu. Dari kapan? Dari tadi malam saya di sini. Ditanya dengan mata, ibu aman di jalan? Aman. Nggak ketemu sama siapa? Cuma satu orang. Siapa? Umar. Umar? Subhanallah. Ketemu dengan Umar, ibu? Iya. Apa yang dikatakan Umar? Kata Umar dengan mata, pergi, silakan, semoga perjalanannya lancar. Umar mendoakan? Iya. Buat ibu? Iya. Aneh. Padahal ya itulah, orang Arab tidak mau urusan dengan seorang wanita. Berangkat. Terjadi apa yang terjadi? Subhanallah, Umar ibn Khattab semalaman tidak tidur. Apa yang ada dalam pikirannya? Besok Rasulullah atau Muhammad harus dihabisi. Besok Muhammad harus diselesaikan. Jadi semalam pikirannya bagaimana cara membunuh Rasulullah. Dan Umar bin Khattab orang yang terang-terangan dan tidak pernah ada yang namanya punten mata-mata buat Umar, nggak perlu. Kenapa? Orang tahu, ngeri jumpa dengan Umar. Sampai para ulama punten dalam hadis Rasulullah, Umar ini idza masya asra. Kalau orang sedang berjalan rame-rame, mesti Umar di depan dan orang itu ngikutin Umar. Karena apa? Karena langkahnya panjang dan cepat. Kalau sedang jalan rame-rame, mesti Umar di depan. Ada orang yang tinggi tapi jalannya loyo. Iya. Umar ibn Khattab kalau orang tinggi, langkahnya apa? Panjang. Sekarang langkah panjang terus cepat duluan. Umar ibn Khattab tak jalannya begitu. Subhanallah. Yang tubuhnya seperti Umar, diantaranya ada Khalid bin Walid, diantaranya ada Zubair ibn Awam. Itu tubuhnya mirip-mirip dengan Umar ibn Khattab. Atau yang tiga ini mudah untuk dicari. Jadi kalau sedang duduk berjamaah, selesai sholat berjamaah, Rasulullah melihat ke belakang, mencari tiga orang ini gampang. Zubair ibn Awam, Umar ibn Khattab, Khalid bin Walid. Karena kepalanya tinggi sendiri. Mereka tinggi. Kenapa? Karena tumbuhnya tinggi. Dalam beberapa riwayat, subhanallah, Khalid bin Walid yang lebih tinggi lagi. Iya, Khalid bin Walid kalau naik kuda perang, sedang naik kuda perang, subhanallah, saking tingginya, wallahu alam seperti apa, tapi digambarkan kalau sedang berdiri dia, ini kan kuda begini ya, kalau dia berdiri begini, kuda itu bisa lepas dari apa? Dari bawahnya. Jadi kalau naik kuda ini bisa, bukan naik ke kuda, tapi bisa sampai kemana? Wallahu alam, bisa sampai kemana? Ke kaki. Jadi kalau kita naik motor nggak jalan, nging gitu tuh, subhanallah. Wallahualam seperti apa. Namun saking tingginya. Jadi tiga orang ini memiliki tinggi yang luar biasa, subhanallah. Dan kalau sudah berperang, subhanallah, tidak ada satupun pedang kena kecuali putus apa yang kenanya. Kepala putus, tangan putus, ini belah, itulah saking hebatnya dalam peperangan. Ini sedang bicarakan tentang Umar. Nanti kita lihat Khalid bin Walid bagaimana Islamnya. Khalid bin Walid Islamnya nanti setelah Sulhul Hudaybiyah, setelah Umrah Qadha, kira-kira insya Allah 6 tahun lagi kita bahas masuk Islamnya Khalid bin Walid, insya Allah. Iya, terkecuali kalau mau dipercepat Khalid bin Walid nanti begitu masuk, pengen Khalid bin Walid bagaimana Islamnya, silahkan. Ini tiga orang ini tinggi, luar biasa, tapi sedang bicarakan tentang Umar ibn Khattab. Masya Allah, pagi-pagi masih dalam keadaan belum jelas suasana karena masih matahari belum terbit. Umar bin Khattab sudah nggak sabar, ngambil apa namanya, pedang, dan pedang itu sudah tidak dimasukkan ke dalam sarangnya lagi, tapi pedang itu sudah keluar dari sarangnya, sudah terhunus. Pedang itu sudah tidak masuk lagi dalam sarangnya, tapi pedang itu sudah terhunus. Dan Umar bin Khattab membawa pedang pun sudah tidak berada dengan sarungnya, tapi pedang sudah siap untuk dipukulkan. Jadi beliau membawa pedangnya begini, sambil jalan sambil membawa pedang.
Subhanallah. Sambil jalan sambil membawa pedang dengan cepatnya. Itulah Umar bin Khattab. Orang-orang ketika melihat Umar bin Khattab keluar pagi-pagi dan sudah membawa pedang, mesti ada korban yang akan dihadapi oleh Umar bin Khattab. Semua, wah, Umar keluar pagi-pagi bawa pedang lagi, bukan disarung lagi. Dia sudah nggak sabar dan jalannya cepat. Subhanallah. Allahu Akbar. Dalam perjalanan ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya ada Naim ibnu Abdullah. Ya, Naim ibnu Abdullah. Nuaim, punten, namanya Nuaim ibnu Abdullah. Melihat Umar bin Khattab begitu jalan dengan cepat, ditanya, "Ya Umar, mau kemana kamu? Ya Umar, mau kemana kamu?" Dijawab oleh Umar tanpa basa-basi, "Aku akan datang ke rumahnya Muhammad." "Untuk apa?" "Aku ingin membunuh dia karena dia yang telah memecah belahkan antara kabilah dan kabilah di Arab ini." Subhanallah. Lalu kata Nuaim mengatakan, "Ya Umar, boleh saya bicara kepada anda sebentar? Dengarkan sebentar. Ini sahabat Rasul Nuaim. Lalu kata Umar, "Matan, ada apa? Kamu mau membunuh Muhammad?" "Iya." "Apa enggak lebih baik kamu urusi keluargamu dulu?" Kata Nuaim. "Maksudnya apa?" "Adekmu." "Kenapa adekku?" Fatimah bintul Khattab. Iya, Fatimah ibnul Khattab. Jadi Fatimah itu adalah adiknya Umar ibn Khattab. Ada. Jadi ada Fatimah putra Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Fatimah, siapa lagi? Putrinya Khattab ataupun adiknya Umar bin Khattab. Fatimah bintul Khattab. Ditanya, "Kenapa adekku?" "Adekmu dan suaminya Zaid bin Amr sudah mengikuti Muhammad. Kamu mau beresin Muhammad, adekmu aja ikut-ikut Muhammad masuk Islam. Lebih baik sebelum beresin Muhammad, beresin dulu adekmu." Umar sudah bawa pedang. "Benar, adekku ikut ajarannya Muhammad." "Iya." Yang tadinya hanya tinggal beberapa langkah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab balik arah menuju ke rumah adeknya. Subhanallah. Begitu Umar bin Khattab masuk ke rumah adeknya atau jalan ke rumah adeknya, saya sampaikan, pegang baik-baik untuk kita semuanya. Iya. Wah, Nuaim jahat banget. Mungkin kita berpikir, ada nggak yang berpikir gitu? Iya. Nuaim jahat banget, ngasih tahu kepada Umar kalau adeknya masuk Islam dan ada iparnya masuk Islam, jahat banget. Punten, bukan itu maksudnya. Tapi apa? Nuaim untuk mengarahkan arahan Umar ibn Khattab agar tidak sampai ke Rasulullah dulu. Karena apa? Nuaim akan lari ke Rasulullah untuk siap-siap di sana. Mau kasih tahu. Bisa dipahami ya? Begitu dia balik sana ke rumah Fatimah, Nuaim berlari ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia ketuk pintunya dengan keadaan gemetaran dan panik. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Umar datang ke sini, Umar datang akan membunuhmu." "Kenapa?" "Karena Umar bla 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 bla." Di situ disampaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Kita tunggu saja di sini." Hamzah kebetulan ada di sana. Saya sudah sampaikan bagaimana Islamnya Hamzah di pertemuan yang lalu. Masih ingat kan? Aduh, insya Allah ada rekamannya, tenang saja, gitulah. Semua kegiatan-kegiatan direkam nanti. Islamnya Hamzah ada, dengarkan saja, insya Allah. Iya, semuanya direkam dan semuanya kalau ada yang mau mengopinya segala macamnya. Mudah-mudahan dengan infak yang ada dari ibu dan bapak, dari bunda semuanya di Rumil ini bisa untuk menyebarkan kaset-kaset seperti ini ke pesantren-pesantren kemana dan kemana. Insya Allah sangat bermanfaat. Selama pengajian di Rumil saja, dari mulai waktu itu suratul Baqarah apa dan apa, itu sudah sampai ke Tasikmalaya. Kasetnya sudah dikopi di sana. Subhanallah, luar biasa. Siapapun yang telah melakukan hal ini, subhanallah, ibu nggak bisa dakwah, tapi dengan 10.000 bisa jadi 1 keping CD atau 2 keping CD. Lalu selanjutnya Pak bisa disebarkan kemana dan kemana. Ada orang dapat hidayah saja dari situ. Lalu orang dapat hidayah itu menyampaikan kepada santrinya, dan selanjutnya 300, yang 300 dapat hidayah, yang 300 pun ibu dapatkan pahalanya. Masya Allah. Harus cerdas sekarang ini. Cerdas apa? Cerdas untuk mentransfer amalan-amalan kita kemana? Ke akhirat. Subhanallah. Pokoknya begitu masuk ke Rumil, saya harus 20.000 masuk. Kenapa? Pokoknya untuk infaknya, untuk apa? Nanti terserah. Pasti insya Allah para pengurus di sini, walaupun tidak mengharapkan. Kita tidak punya anggota khusus. Anggota majelis, ada nggak kartunya di sini? Nggak ada kan? Anggota Rumil, nggak ada. Semuanya adalah anggota majelis di sini. Di Rumil, terserah. Ya. Dengan mengatakan, tapi yang intinya adalah semua apapun yang dikeluarkan itu bertanggung jawab, karena semuanya para pengurus di sini selalu konsultasi dengan saya. Kira-kira ini bagus ke sini, bagus nggak ke sana, bagus nggak ke sini. Saya selalu katakan ini tidak, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini baik, ini baik, ini baik. Subhanallah.
Jangan dikira majelis ini nggak ada apa? Nggak ada angin yang menghadang, nggak ada hujan yang tiba. Harus kokoh semuanya di sini. Masya Allah. Di luarnya angin terlalu gede, hujannya terlalu deras, tapi tetap niat karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk kokoh tetap belajar. Belajar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dipahami Bunda ya? Iya. Saya tidak terlalu diterjemahkan lagi. Nanti kalau suruh diterjemahkan, saya terjemahkan bahasa Sunda lagi. Tambah repot nanti. Subhanallah. Iya. Saya lanjutkan. Lihat Umar ibn Khattab. La haula wala quwata illa billah. Langsung berlari. Di situ ada Hamzah. Kata Hamzah, ya Rasulullah, da'hu. Tinggalkan saja dia, biarkan. Saya tunggu di sini. Idza arada khairan fa'u'tih. Kalau dia datang kepada kita membawa kebaikan, maka kita sambut dengan kebaikan. Fa in ja'ahu bisyarr, kalau dia datang dengan syarr, kejelekan, maka kita kasih keburukan. Tunggu saja ya Rasul, ada aku. Kata siapa? Hamzah. Siapa juga yang tidak mengenal Hamzah? Hamzah luar biasa. Yang kalau perangnya mikarrin mifarrin. Lihat nanti dalam perang Uhud, insya Allah 8 bulan lagi. Iya, subhanallah. Itu perangnya Hamzah. Dari mulai titik sini, musuh di sini, mukmin di sini. Perangnya Hamzah mikarrin mifarrin. Bagaimana teorinya perang? Beliau dari sini berangkat terus maju sampai tidak ketemu musuh di sebelah sana. Dipahami nggak ya? Setelah itu dia balik lagi ketemu sampai ketemu di sini. Balik itu mikarrin mifarrin, itu perangnya. Dan Hamzah tidak pernah mundur walaupun satu langkah dalam peperangan. Maju itu Hamzah. Hamzah, iya. Dan dikatakan Asadus Sakhra, maknanya adalah singanya padang pasir. Tapi setelah menjadi Islam, bukan singa padang pasir lagi, tapi singanya Allah. Itulah Hamzah. Jadi terkenal dengan Asadullah setelah di zaman jahiliyah Asadus Sakhra. Kenapa? Kalau untuk berburu jago, berburu apapun, Hamzah radhiyallahu an adalah orang nomor 1 dalam berburu. Binatang saja bisa diburu oleh beliau, apalagi manusia. Kata Hamzah, ya Rasulullah biarkan, nggak usah takut. Apabila dia datang membawa kebaikan, kita kasih kebaikan. Apabila dia datang membawa keburukan, kita kasih keburukan. Tunggu saja. Itu kata siapa? Hamzah. Simpan dulu Rasulullah bersama Hamzah lagi nunggu. Sekarang kita kembali kepada siapa? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, apa yang dia lakukan? Usikum wa iyaya nafsi bitaqallah. Lihat, ternyata kita simpan sejarah Umar sedang berjalan, kisah Umar sedang berjalan ke rumah adiknya Fatimah. Di dalam rumah Fatimah ada 3 orang yang sedang duduk. 1, Fatimah bintul Khattab. 2, suaminya adalah Zaid bin Amr. Yang ketiga adalah Khubbab bin Arat. Khubbab bin Arat, 3 orang. Sedang apa mereka bertiga? Khubbab bin Arat sedang membacakan surah yang baru turun dari Allah kepada Rasulullah melalui Jibril, dan surah ini ditulisnya dalam aktaf, dalam kulit. Lalu datang Khubbab ini sebelum Umar tiba. Khubbab datang, assalamualaikum ya Zaid. Waalaikumsalam, aku Khubbab bin Arat. Ayah silahkan, ada apa? Ada surah malam ini, firman Allah turun kepada Rasulullah. Sedang membaca ayat Al-Quran, bertiga membacakan, istilahnya Khubbab bin Arat sedang menyampaikan ayat Al-Quran, sedang mengajarkan ayat Al-Quran, firman Allah yang baru turun kepada Rasulullah, dan dibacakan oleh Khubbab bin Arat di depan siapa? Fatimah dan Zaid, suami istri sedang membaca surah. Tiba-tiba kedengar surah tak 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 tak. Kaget Fatimah. Kenapa? Itu suaranya Umar, itu langkah kakinya Umar. Maka mushaf langsung pegang, dimasukkan ke bajunya Fatimah, ditutup, disimpan. Iya. Dan Khubbab bin Arat saking paniknya, dia langsung sembunyi. Cuma nggak ada tempat sembunyi, maka di balik hordeng dia sembunyi. Tahu hordeng? Ambil hordeng, gulung, diam. Subhanallah. Dia diam di balik hordeng atau di balik kain yang ada. Umar bin Khattab, ketukan Umar bin Khattab, kalau kita cuma begitu kan, Umar bin Khattab duk. Begitu Umar bin Khattab. Sampai hari ini mana ada orang Arab ketuk pintunya, assalamualaikum, nggak ada.
Coba ibu yang pernah tinggal di Arab di sana, kalau ketuk pintu gimana? Duk, 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 duk. Udah kayak kentongan, bener-bener ada maling. Subhanallah, begitulah. Tok, 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 tok. Ya biasa, jangan tersinggung, memang begitu tabiat dan keadaannya. Subhanallah, Umar bin Khattab, jalannya saja sudah dikenal oleh adanya. Ini suaranya Umar, ini jalannya Umar. Semua panik, masukkan, Khabbab masuk. Lalu tidak lama, dak, 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 dak. Punten, Zaid membuka. Begitu Zaid membukanya, Umar bin Khattab dengan marah. Dia tanya, apa yang kalian baca tadi? Aku mendengar di luar sedang sesuatu yang dibaca oleh kalian. Apa yang kalian baca tadi? Zaid mengatakan, aku sedang tidak membaca apa-apa. Itu ternyata Umar bin Khattab dengan gagahnya, dengan gerakan yang sangat cepat, dipegangnya Zaid, dijatuhkan dalam satu gerakan, dan lututnya Umar bin Khattab ada di dagunya Zaid. Dengan cepat, sudah seperti itu. Udah cepat sekali, gerakannya seperti itu. Melihat suami dibegitukan, kira-kira Fatimah sakit hati nggak? Ibu kalau suami digituin kira-kira gimana perasaan ibu? Terusin Kang, terusin. Dia juga gitu sama saya. Astagfirullahaladzim, kacau kalau. Luar biasa, jatuh geblak, dalam keadaan jatuh. Subhanallah, disitulah dengan mengatakan punten-punten yang namanya Fatimah dengan gerakan yang sangat cepat. Kalimat ya adu Allah, wahai musuh Allah, iya, apakah kau akan melakukan hal seperti itu gara-gara aku mengikuti ajaran Muhammad? Begitu. Apakah kau lakukan ini kepada suamiku karena kami ini mengikuti ajaran Muhammad? Dalam pikirannya kan benci banget sama siapa? Sama Muhammad. Sekarang adiknya bilang aku pengikut Muhammad. Umar bin Khattab langsung tangannya melayang, kena wajah daripada siapa? Fatimah. Darah dari hidungnya, darah dari bibirnya, darah berlumuran dari sininya. Fatimah merunduk dengan darah yang mengalir. Umar bin Khattab melihat adiknya menangis dan adiknya keluar darah, merunduk. Dan dia berbicara dengan pelan, benar kamu mengikuti Muhammad? Dijawab, iya. Apakah kau lakukan ini karena kami mengikuti ajaran Muhammad? Lalu Umar bertanya, mengatakan, apa yang kalian baca? A'tinibi. Apa yang kamu baca? Berikan kepada aku. Berikan kepada aku. Dijawab oleh Fatimah dengan kata-kata yang sangat tegas, demi Allah, mushaf ini tidak akan pernah disentuh oleh orang-orang yang najis. Subhanallah. Dan tidak akan pernah disentuh oleh orang-orang yang kafir. Kalau kamu mau menyentuh mushaf ini, kamu harus mandi dulu. Setelah mandi, aku akan berikan mushaf ini. Umar bin Khattab baik, nurut sama adiknya, karena dia sudah merasa bersalah memukulnya. Dia mandi. Setelah mandi, rambutnya basah, jenggot masih dalam keadaan basah, pakai bajunya yang tadi, datang. Kalau udah mandi wajah seger apa enggak? Seger. Adem, datang. Atini bi, berikan kepada aku. Dibuka, serahkan. Ini, subhanallah. Ini begitu dibaca Umar bin Khattab, surah apa? Ada yang tahu surah apa? Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ini aja Umar bin Khattab, pemandangan Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini, surah Toha, hanya dua. Lihat, saya praktekkan bunda, walaupun tidak persis seperti itu, tapi dalam hadis Rasulullah SAW yang ada yang disaksikan, ya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Begini, fatammahu ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu subhanallah, orang kafir didekapnya mushaf dengan dekapan yang sangat rindu. Umar bin Khattab merunduk, baca lagi, illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan min azizir rahman. Subhanallah. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa
illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu kan? Selanjutnya dengan mengatakan ada kata-kata Allahu Akbar. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Coba kalau kita lihat urut nanti baca surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sesungguhnya Al-Quran aku turunkan itu bukan untuk membuat kamu susah. Quran diturunkan olehku, kata Allah, bukan agar kalian menjadi susah. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang takut terhadap kematian, terhadap hari akhirat. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Subhanallah, tanzilu min azizir rahim. Subhanallah, ini turun daripada Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya dengan mengatakan kalimat yang ada, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, yang tiada ilah kecuali aku maka sembahlah aku. Saat itulah Umar bin Khattab mendekapnya dengan kerinduan yang ada, mengecupnya, didekapnya, dikecupnya, didekapnya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, wallahi, kata Umar, demi Allah, hadza, sesungguhnya ini, laisa min qaulil bashar, bukan perkataan manusia. Kata Umar, ini bukan perkataan manusia. Demi Allah, ini bukan perkataan manusia. Dulluni ila Muhammad, dulluni ila Muhammad, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad, di mana Muhammad, sambil membawa mushaf ini. Subhanallah, dengan surah Toha yang ada, baca ayat ini semuanya. Nanti lihat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha dan selanjutnya. Subhanallah, saat itu Umar bin Khattab, tunjukkan aku di mana Muhammad berada, tunjukkan di mana Muhammad berada. Saat kata-kata diucapkan oleh Umar seperti itu, kaget semuanya. Kenapa? Karena Khobab nongol dari sembunyiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Khobab. Kata Umar, kamu ada di sini? Iya. Ya Umar, saya dari tadi di sini, saya sembunyi di sana karena takut olehmu. Subhanallah. Kata Umar, kenapa kamu bertakbir? Demi Allah, tadi malam saya mendengar Rasulullah mengatakan, Allahumma nsurul Islam wa izzal Islam. Ya Allah, gagahkan dan kuatkan dan menangkan Islam dengan salah satu yang namanya Umar. Ternyata Allah ridha dengan engkau, Islam akan jaya wahai Umar. Umar bin Khattab mengatakan, dulluni ila Muhammad, tunjukkan aku di mana Muhammad berada. Yuk, ditunjukkan. Ditunjukkanlah oleh Khabbab bin Arad. Keluar Umar bin Khattab bersama Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad di depan, Umar bin Khattab di belakang. Cuma Umar bin Khattab sudah nggak sabar. Kenapa Khabbab bin Arad jalannya tidak seperti Umar? Bisa dipahami nggak ya? Sambil di jalan, cepet dong. Ya saya segini adanya. Sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah mana? Di sana, di sana, di sana. Kalau sudah tahu tempatnya, ngapain juga nunggu dia? Bisa dipahami nggak ya? Udah langsung aja duluan Umar. Maka yang nganter malah di belakang. Bisa dipahami Bunda? Yang nganter malah di belakang, lalu Umar malah di depan. Punten-punten. Umar ibn Khattab tiba di tempat kediamannya Darul Arqam, yang ada di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah bersama para sahabat dan Hamzah sedang menunggu kedatangan Umar. Dalam pikirannya kalau Umar akan membunuh Rasulullah, maka wajahnya masih apa? Masih serem, masih galak semuanya. Padahal Umar datang mau Islam. Bisa dipahami ya? Kenapa? Nggak ada kabar? Nggak ada kabar. Kenapa? Karena Khobab di belakang. Emangnya kalau sekarang mau berangkat langsung, halo, siap, Umar datang ke sana, dia mau Islam, bisa jadi selesai. Ini tidak. Umar datang. Begitu Umar datang, walaupun dalam keadaan seperti itu, tetap jalannya tak 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 tak. Itu Umar. Dan sama tetap ketuk pintunya, seperti itu. Dilihat oleh para sahabat, ngintip, Umar ya Rasulullah, Umar. Semua panik dan semua berdiri, dan Rasulullah berdiri. Lihat posisinya, iya. Rasulullah berdiri seperti ini, Hamzah di sini, sebelah kiri Rasulullah SAW. Umar akan datang dari depan. Kata Hamzah, buka pintunya. Rasulullah di sini, Hamzah berada di samping kiri Rasulullah. Kata Hamzah, buka pintunya. Apabila dia membawa kebaikan, kita kasih kebaikan. Tapi jika membawa keburukan, aku yang akan menghadapinya.
Subhanallah. Sudah siap. Begitu dibuka pintunya, Umar bin Khattab datang dengan gagahnya, dan begitu datang Umar bin Khattab ke hadapan Rasulullah, kaget Hamzah. Kenapa? Gerakan Hamzah kalah cepat dengan gerakan Rasulullah. Hamzah berdiri, begitu Umar masuk, Rasulullah sudah melesat duluan maju ke Umar bin Khattab dengan membawa bajunya diginikan. Diangkat. Subhanallah. Diangkat Rasul, dipegang, lalu ditarik diginikan sambil berkata Rasulullah, awalam tuslim yabdul Khattab hatta ja'akal qari'ah. Itu kata-katanya. Sambil ditarik, apakah kamu nggak mau Islam sehingga kamu ini harus didatangkan dulu kiamat kepadamu baru kamu Islam? Itu kata-katanya. Itu kata-kata yang tegas disampaikan Rasulullah. Awalam tuslim yabdul Khattab, apakah engkau masih belum Islam juga wahai anak Khattab, maksudnya Umar, hatta ja'akal qari'ah, sehingga harus datang kiamat kepadamu baru kamu Islam? Itu pertanyaannya. Umar bin Khattab ditarik oleh Rasulullah bajunya, dan Umar bin Khattab mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Hamzah langsung diam, semua diam, sahabat bengong. Umar bin Khattab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Begitu Umar bin Khattab mengatakan syahadatain, semua sahabat bengong. Kebengongan ini sirna dengan takbirnya Rasulullah. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Semua yang ada di Darul Arqam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu orang keluar mulutnya, karena apa? Kalau dulu rumah itu kan apa? Jendelanya kecil-kecil, ya, karena dari tanah. Begitu Islam Umar, langsung satu orang, seperti kalau sekarang mikrofon, kalau dulu tidak ada, keluar, Allahu Akbar, aslama Umar, aslama Umar, diteriakan, Allahu Akbar, Islam Umar, Umar telah Islam, diteriakan. Subhanallah, seolah-olah saat itu ihtazza Makkah seolah-olah gempa, saking takbir begitu dahsyatnya bagi orang mukmin ketika mendengar Islamnya Umar. Subhanallah. Langsung Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, murni madza af'al. Baru Islam saat itu langsung nanya, ya Rasulullah, sekarang saya sudah Islam, apa yang harus saya kerjakan? Perintahkan saya. Subhanallah. Itu, ya Rasulullah, sekarang sudah Islam, apa yang harus aku kerjakan? Perintahkan saya. Kata Rasulullah SAW, salat Umar, salat. Lalu punten-punten dengan mengatakannya. Dari sejak itu Umar bin Khattab dengan mengatakan, ya Rasulullah, di mana anda sholat? Di sini. Kenapa tidak di Ka'bah saja? Bagaimana kalau kita ke Ka'bah? Mereka kan tidak suka terhadap kita. Kata Umar dengan mengatakan kata-katanya, apa yang beliau mengatakan? Kita benar kan? Mereka salah? Iya. Kenapa mesti takut kalau kita benar? Subhanallah. Ya Rasulullah, bukankah kita berada dalam hak? Iya. Mereka berada dalam salah? Iya. Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi untuk memperlihatkan kebenaran ya Rasulullah? Turun. Allahu Akbar. Umar bin Khattab pertama kali turun dari situ, langsung dia datang kemana? Subhanallah. Datang kemana? Datang ke Abu Jahal, ketuk pintu. Tok 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 tok. Abu Jahal membuka pintu. Hai, selamat datang Umar, pahlawan kita, apa kabar? Ada apa kau gerangan datang kemari? Umar bin Khattab mengatakan, ada kabar baik untuk kamu. Apa? Aku Islam, pengikut Muhammad. Kata Abu Jahal mengatakan, pergi kamu Umar. Dak, tutup lagi pintunya. Satu-satu pemuka Quraisy didatangi oleh Umar bin Khattab mengatakan kalau dirinya Islam. Hebat Umar bin Khattab. Itulah keadaannya. Bahkan Umar bin Khattab masuk ke pasar. Begitu sampai ke pasar, Umar bin Khattab cari seseorang yang namanya, seorang laki-laki, Jamil bin Muammir. Siapa Jamil bin Muammir? Jamil bin Muammir ini orang tapi ahli gosip yang luar biasa. Di sini disampaikan hari ini jam 5 disampaikan, cuma setengah 6 udah sampai ke ujung pasar sana. Itu gosipnya luar biasa. Maka kalau sekarang ahli gosip dibilang ya, dia mengatakan, mana Jamil bin Muammir? Untuk apa? Panggil. Jamil bin Muammir hobinya tuh ngobrol, cerita-cerita, pokoknya dia hobi baru kabar baru. Subhanallah. Datang Jamil bin Muammir, kemari. Apa? Bilangin sama seluruh orang pasar, kalau saya sudah Islam, mengikuti Muhammad. Umar bin Khattab ngomongnya di sini. Hah? Umar, kamu ikut Muhammad? Iya.
Bilangin. Umar bin Khattab sambil jalan sampai ke ujung sana, orang sudah pada tahu kalau Umar sudah Islam. Subhanallah. Gimana caranya itu? Dulu belum ada TV, belum ada, tapi sudah menyebar Islamnya Umar. Luar biasa. Itulah Islamnya Umar ibn Khattab. Dalam keadaan yang sangat indah. Begitulah kenyataannya Umar ibn Khattab. Subhanallah. Sampai akhirnya Umar ibn Khattab punten-punten hijrah ke kota Madinah. Orang kalau hijrah ke kota Madinah sembunyi-sembunyi apa enggak? Sembunyi-sembunyi, karena takut. Umar yang paling santai ketika hijrah. Umar itu mau hijrah, nggak sembunyi-sembunyi. Apa yang dia lakukan? Tawaf dulu. Setelah saya tawaf, putaran tawaf 1, 2, setiap putaran lagi tawaf, Umar bin Khattab orang ketemu sambil teriak, "Hei, siapa yang ingin, para wanita," gitu ya. "Siapa yang ingin kalian jadi janda, suruh suaminya serang aku di sana. Aku hari ini mau hijrah." Bisa dipahami nggak ya? "Wahai anak-anak, siapa yang kalian ingin jadi yatim, suruh bapak kalian nyerang aku di sana. Aku tunggu di sana." Itu kata Umar bin Khattab. Saking apanya? Gagahnya. Ada kerumunan perempuan di sana dengan mengatakan, "Hei para wanita, aku mau hijrah, bilangin sama suami kalian kalau mau jemput aku, serang aku tunggu di bukit sana, tapi pasti kalian nanti akan jadi janda. Ayo." Subhanallah. Anak-anak bilang, nah sini ini Umar mau hijrah, bilangin sama bapakmu kalau mau nyerang aku ada di sana, tapi pasti kalian akan jadi yatim nanti. Subhanallah. Bukan. Karena apa? Untuk melihatkan kegagahan daripada Islam yang ada. Iya. Dengan mengatakan seperti itu. Ayo silakan. Berani, ayo jalan. Itulah kegagahan daripada Umar bin Khattab. Begitu Umar sampai di sana, nunggu nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Siapa yang mau datang? Subhanallah. Nggak ada yang datang. Akhirnya Umar bin Khattab berangkatlah ke kota Madinah. Dan setibanya di kota Madinah, Masya Allah, hidup bersama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Maka bahkan ketika Rasulullah wafat pun Umar ada di sana. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, Umar ada di samping Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, Umar menjadi pemimpinnya. Wah, kacau di kota Madinah begitu tahu Umar jadi pemimpin. Kenapa? Kata Umar bin Khattab begitu sambutannya, saya terjemahkan dengan bebas ini. Begitu Umar bin Khattab jadi sambutan, jadi pemimpin pertama kali. "Aku adalah Umar ibn Khattab yang kalian tahu bagaimana ketegasanku. Ketika di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pedangku selalu berada di samping Rasulullah, akan menebas siapapun yang menghalangi syiarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah pedangku tidak dihentikan oleh Rasulullah, udah berapa kepala yang akan hilang dengan pedangku." Bisa dipahami ya? Setelah Rasulullah wafat dan Rasulullah ridha terhadap aku, maka aku mendampingi Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pedangku bersamaan dengan kejayaan Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah pedangku tidak dihentikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, akan berapa banyak kepala yang terpenggal oleh pedangku ini karena Abu Bakar menghalangi pedangku. Sekarang aku jadi khalifah, siapa yang akan menghalangi pedangku? Orang sudah nunduk. Kacau ini, lehernya habis semua. Kalau ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya, jangan. Masih ada jangannya kan? Nggak jadi. Abu Bakar, ya Khalifah Rasul, izinkan saya untuk tebas. Jangan Umar, nggak jadi. Sekarang Umar jadi pemimpin, nah izin sama siapa? Sini, cek. Subhanallah. Tapi apa yang dilakukan? Ingat, inna quwwati, sesungguhnya kekuatanku akan tumbuh untuk membela yang hak. Subhanallah. Apabila aku melihat satu kemungkaran yang ada, kakiku akan berada di orang-orang, atau kakiku akan berada di pipi orang-orang yang berbuat jahat dan berbuat zalim. Bisa dipahami ya? Tapi jika mereka berbuat baik, pipiku akan ada di bawah orang-orang yang soleh. Masya Allah. Itu Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, keluarkan pedangnya. Orang, pedang keluar. Kalian tahu apa ini? Para sahabat mengatakan, pedang wahai Umar. Kata Umar bin Khattab, disimpan pedangnya. Bagaimana kalian memandangku jika nanti aku ini terperdaya dengan dunia sehingga tidak bisa berbuat adil menjadi Amirul Mukminin? Apa yang akan kalian kerjakan kepadaku
seandainya aku tidak bisa berbuat adil. Bisa dipahami ya? Pertanyaan siapa ini? Umar. Kepada siapa? Para sahabat. Apa yang akan kalian kerjakan kepadaku seandainya aku nanti punten tidak bisa berbuat adil? Semua orang diam, mau ngomong apa? Umar di depan. Tiba-tiba ada seorang nyeletuk, ya Umar, Amirul Mukminin, seandainya engkau nanti tidak berbuat adil, maka aku akan tebas lehermu. Umar bin Khattab, hah? Siapa yang berani menebas leherku? Orang yang tadi bicara, waduh musibah nggak nih kira-kira? Ini gimana? Tapi dia berani. Saya ya Amirul Mukminin, kemari. Waduh, tambah parah lagi. Maju ke depan orang ini. Lalu disambut oleh Umar bin Khattab. Diambil pedangnya. Ambil pedangku olehmu dan lihat aku. Jika engkau melihat aku tidak adil, tolong tebas leherku olehmu dengan pedangku ini. Subhanallah. Itu Umar. Hebat. Kalau sekarang kira-kira yang mau jadi pejabat bawa pedang masing-masing, taruh di KPK semuanya. Ini pedang namanya adalah namaku. Seandainya aku korupsi, tebas leherku. Wah, hebat. Kira-kira banyak nggak yang hilang kepalanya itu? Ada juga para pejabat yang soleh, yang baik, iya. Tapi tidak sedikit juga yang tidak beres. Tapi kita doakan mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang soleh dan solehah. Seperti itu. Ini Umar ibn Khattab, luar biasa. Iya, Umar ibn Khattab akhirnya menjadi Amirul Mukminin. Itu kejadiannya. Singkatnya, karena ini berkaitan dengan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab pun wafat. Tahu wafatnya seperti apa? Wafatnya Umar bin Khattab, simpan baik-baik. Ini pernah saya sampaikan ujungnya, tapi di awalnya mungkin belum. Umar bin Khattab dibunuh oleh salah seorang daripada keturunan orang yang beragama Nasrani, tapi masih berketurunan Yahudi. Ketika sholat subuh. Kalau subuh sekarang sama subuh dulu beda. Di masjid sekarang kan terang. Dulu kalau subuh paling hanya beberapa lampu kecil aja, lampu tempel aja. Umar bin Khattab siap untuk berjamaah. Ketika qomat, Umar bin Khattab sholat Allahu Akbar, rakaat pertama. Ternyata laki-laki ini yang ingin membunuh Umar bin Khattab, ya, dia sudah sembunyi di mana? Di paling pojok di ujung, dan dia sudah membawa pisau yang matanya dua. Ibu tahu pisau, kalau pisau kan matanya sini, tapi kalau ini ke sini pisau, ke sini pisau. Jadi dia pegang di tengah. Dan pisau ini ujung-ujungnya sudah diracuni berbulan-bulan. Subhanallah. Rakaat pertama selesai, si pembunuh tidak mau membunuh Umar dulu. Kenapa? Takut masih ada jamaah yang masbuk. Begitu menjelang ruku kedua, Allahu Akbar, dia masuk. Tusuk, 8 tusukan di depannya. Umar bin Khattab tumbang dan punten. Istilahnya pingsan. Para sahabat melihat seperti itu, ingin menangkap orang tersebut. Ternyata dia membawa pisau dan 13 para sahabat wafat di situ dengan laki-laki ini. Ada salah seorang sahabat menggunakan sorban, maka dilemparkan sorbannya ke laki-laki tersebut dan masuk ke wajahnya. Dia tahu kalau sudah masuk ke wajahnya, dia harus membetulkan kepala sorban yang menutupi kepalanya. Kalau dia sibuk membuka sorban yang menutupi kepalanya, pasti sahabat yang di depan mampu untuk menangkapnya. Dia tahu itu. Dia perlu waktu untuk membuka sorban yang menutupi kepalanya. Ia kan perlu waktu untuk itu kan? Maka pasti kalau perlu waktu sibuk membuka sorban yang di kepalanya, pastinya sahabat sudah bisa menyergap. Maka daripada itu membiarkan kepalanya tertutup dengan sorban, tapi ini ditusukkan ke dirinya. Dan bunuh dirilah orang yang membunuh Umar. Umar bin Khattab disimpan, pingsan di salat subuh, nggak bangun-bangun, nggak bangun-bangun. Dibangun, ya Khalif, ya Amirul Mukminin, ya Umar, dibangun, pingsan. Ini Abdullah putranya Umar bin Khattab untuk menghalangi darah yang ada. Begitu ditutupnya, kan darah di sini kan, karena keluar. Begitu ditutup, masuk tangannya ke dalam. Saking dahsyatnya ini luka. Akhirnya tidak bisa, lalu dibalutnya dengan baju. Jadi ini dibalut semuanya. Umar bin Khattab dibalut semuanya. Itu Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Amirul Mukminin, dan itu ahli sorga, wafatnya seperti itu. Iya, wafatnya seperti itu. Ya, mati syahidnya luar biasa. Lagi sholat lagi. Padahal ikut dalam perang Badar, ikut dalam perang Uhud, tidak wafat di sana tapi lagi sholat. Allah yang membuat skenario seperti itu.
Khalid bin Walid yang saya sampaikan 99 kali perang. Dalam peperangan, setiap perang meminta kepada Allah, ya Rabb, mudah-mudahan aku mati syahid di sini. Ternyata nggak wafat. Wafatnya di mana? Di atas kasur. Jenderal perang di masa Rasulullah SAW yang menumbangkan bangsa Romawi, yang menghancurkan bangsa Persia, wafatnya di atas kasur. Kata siapa? Khalid bin Walid. Aduh, padahal aku ingin menikmati wafatnya mati syahid di medan perang. Kenapa harus wafat di atas kasur? Ingat hadis Rasulullah SAW. Manda'a khalisan, siapa yang meminta kepada Allah dengan ikhlas agar dirinya mati syahid, maka Allah akan berikan rizki dia mati syahid walaupun dia harus wafat di atas kasurnya. Khalid bin Walid. Ibu minta pada Allah agar mati syahid walaupun ibu harus wafat di mana dan di mana dan di mana. Yang penting minta pada Allah agar mati syahid. Tutup. Subhanallah, nggak bangun-bangun. Yang berhasil membangunkan adalah istrinya Umar ibn Khattab. Punten, sebagian riwayat Hafsah, putrinya Umar ibn Khattab, istri daripada Rasulullah. Bapakku sudah bangun. Belum, Hafsah. Pegang. Coba bagaimana cara membangunkan Umar bin Khattab? Dia pegang Umar bin Khattab. Kan tadi bilang, ya Umar, bangun Umar. Nggak bangun. Ya Amirul Mukminin, bangun. Tidak bangun. Ya Aba Hafsin. Aba Hafsin itu adalah kunyah ataupun lakobnya, aliasnya. Ya Aba Hafsin, bangun. Nggak bangun-bangun. Umar bin Khattab. Hafsah datang. Bagaimana cara bangunannya? Hayya 'alas shalah. Bangun. Subhanallah. Dia bangun, lihat kanan, lihat kiri. Lalu apa yang diucapkannya? Kalau ibu habis ketusuk, pingsan, lama, begitu bangun, mau ngomong apa kira-kira ibu? Aduh, di mana nih? Pada kemana? Ini kalian siapa? Mungkin gitu. Subhanallah. Tapi begitu bangun, udah pada sholat kalian? Subhanallah. Udah pada sholat kalian? As-sholat nas? Udah pada sholat kalian? Subhanallah. Dengan mengatakan, sudah ya Amirul Mukminin. Iya. Jadi cara ngebanguninnya, hayya 'alas shalah, bangun. Kalau kita mau subuh, hayya 'alas shalah, selimut lagi. Subhanallah. Hayya 'alas shalah, baru azan. Hayya 'alas shalah, bangun. Lalu Umar bin Khattab melihat darahnya. Darah. Mungkin kalau kita, siapa yang nusuk saya? Mungkin gitu. Iya. Kurang ajar, tangkap yang nusuk saya. Enggak. Umar bin Khattab begitu darah. Ambilkan air. Ambilkan air. Dibawa air. Ibu tahu air buat apa? Buat wudhu. Ambilkan air. Mau wudhu, dibantu wudhunya. Setelah itu Umar sholat. Allahu Akbar. Subhanallah. Selesai sholat, Umar langsung bertanya dengan mengatakan, siapa yang membunuh saya? Siapa yang menikam saya? Fulan al-Majusi. Dia yang beragama Majusi yang telah mempunyai kamu. Alhamdulillah, yang membunuh saya bukan orang yang sholat. Kenapa coba? Karena Umar tahu kalau orang yang sholat ini adalah orang yang paling mesra hubungannya dengan Allah itu dengan sholat. Umar tidak mengatakan, alhamdulillah yang membunuh saya bukan orang yang tidak zakat atau yang suka zakat. Alhamdulillah yang membunuh saya itu orang yang tidak, atau yang saum, yang tidak. Tapi kaitannya kemana apa? Sholat. Alhamdulillah yang membunuh saya adalah orang yang tidak pernah sholat. Kenapa? Karena pasti orang yang tidak pernah sholat itu bukan mukmin. Bisa dipahami ini. Maka dengan menyebutkan seperti itu, Umar bin Khattab datang. Anaknya mengatakan, anakku bilang kepada Aisyah. Aisyah itu istrinya Rasulullah, kalau Umar minta dikuburkan di samping Abu Bakar, bilang jangan kata-kata Amirul Mukminin. Kalau tolong sampaikan Amirul Mukminin ingin dikuburkan di mana? Di samping Abu Bakar. Kalau ini Amirul Mukminin berarti membawa jabatannya, ya kan? Tapi kalau atas nama Umar berarti mengatasnamakan seorang sahabat Rasul, tidak mengatasnamakan jabatannya. Maka datang putranya Umar, ya Ummul Mukminin, Umar ayahku memohon agar dikuburkan di samping ayahmu Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah mengatakan, ya aku izinkan. Begitu datang, ya Amirul Mukminin, ya Umar bapakku, engkau diizinkan untuk dikuburkan di sana, di samping Abu Bakar. Gembira Umar bin Khattab. Lalu Umar mengatakan, angkat bantal ini, biarkan pipiku nempel di padang pasir. Umar bin Khattab diangkat bantalnya, langsung jatuh ininya ke padang pasir.
tanpa ada alas. Jadi digeletakkan di padang pasir tanpa ada alas begini. Kenapa padang pasir? La ilaha illallah, la ilaha illallah, menghadapi sakaratul maut. Ditanya dengan mengatakan, kenapa engkau harus seperti ini ya Umar? Tidak di atas bantal saja. Beliau hanya mengatakan, agar Allah melihat kepadaku kematian Umar seperti ini, agar Allah cinta dan kasihan kepada aku. Subhanallah, wafatnya hanya di atas apa? Di atas pasir saja kepalanya. Tempelkan pipiku, dan wafat Umar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafat Umar ibn Khattab, yang mana bagaimana tadi Islamnya, bagaimana gagahnya, juga wafat akhirnya. Semua manusia akan wafat. Para sahabat ahli sorga akan wafat. Yang memusuhi Rasulullah ahli neraka akan wafat. Kita pun yang duduk di majelis ta'lim akan wafat. Silahkan ibu duluan ya. Subhanallah ya, kok begitu ujung-ujungnya? Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan akan wafat. Tapi yang jelas kita semuanya akan wafat. Sekali lagi saya terima kasih ibu yang Masya Allah, bahkan ada yang di apa dan apa, pokoknya penting yang diharapkan untuk ayah kami tercinta hanya doa dan doa dan doa. Terima kasih atas doa-doanya, dan maaf kalau seandainya SMS lalu BBM tidak sempat terbalas di 2 minggu sampai hari ini. Karena apa? Saya istilahnya apa ya, masih lihat apa namanya, terlalu banyak, jadi liar sendiri ngeliat apa mau saya buang semuanya, kasihan. Jadi harus saya cek satu-satu. Ternyata banyak yang mendoakan. Saya udah cek, semoga ayahnya di gini, semoga Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena yang diharapkan hanyalah doa dan doa, doa dan doa. Ibu, seandainya ibu pandai mendoakan orang yang sudah wafat, pastikan saat ibu nanti telah wafat banyak orang yang mendoakan juga kepada ibu. Seperti itulah. Jadi termasuk para sahabat akhirnya wafat, Rasulullah wafat. Ya, karena tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Maka cinta yang sesungguhnya sebaiknya kita serahkan cinta ini kepada siapa? Allah. Hadis ikhtitam dari saya, Rasulullah mengatakan, ahbib ma syi'ta fa innahu mufariqah. Silahkan anda cintai sesukamu. Siapa yang ingin anda cintai, silahkan anda jatuhkan sayang anda, cinta anda kepada siapapun yang anda sukai dan anda cintai. Tapi pastikan siapapun yang anda cintai akan terpisah dengan anda, ataupun anda yang akan meninggalkannya. Kecuali jika anda mencintai Allah, tidak akan pernah terpisah. Cintai Allah yang tidak akan pernah menjauhkan dari kita, dan kita pastinya tidak akan pernah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari ini kita 1 jam bersama Umar ibn Khattab. Untuk lebih jelasnya, nanti ibu di sorga saya akan pertemukan dengan Umar ibn Khattab. Amin. Masya Allah, pede banget. Padahal ibu yang dekat dengan Umar ibn Khattab, saya mau banyak dosanya, banyak kesalahannya. Subhanallah. Ibu nanti cerita ini akan lebih jelas ketika jumpa dengan Umar. Umar, ya Amirul Mukminin, saya mendapatkan kisah sejarah waktu di Rumil begini-begini. Ingin dengar dari lisanmu yang indah. Langsung berkata Umar menyampaikannya. Pasti ibu bengong nanti. Kenapa? Karena Umar berbicara pakai bahasa Arab. Oh enggak, bukan bunda. Ibu akan faham nanti. Kenapa? Semuanya akan mengerti, bisa berbahasa Arab. Di sorga, tinggalkan bahasa daerahnya, semua akan bisa berbicara bahasa Arab. Makanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, coba belajar bahasa Arab. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahasa Arab yang benar itu ada di Quran. Ketika membaca Al-Quran, hakikatnya itu sedang membicarakan, mencoba berbicara bahasa sorga. Yang terbiasa membaca Al-Quran, Masya Allah, ini sedang membiasakan bicara dengan gaya bahasa punten. Apa? Bahasa sorga. Masya Allah. Hari ini ada tahsin, Masya Allah. Yang ikut tahsin nanti, Masya Allah, nikmat. Setiap ayat yang dibaca naik derajatnya di sorga. Setiap ayat dibaca naik derajatnya di sorga. Masya Allah. Nolnya makin banyak. Kemarin saya sudah bahas antara sholat dan nolnya. Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan singkat. Di sini ya. Oh ya, hari Sabtu besok ada di Pasutri ya. Tanggal berapa besok itu? 26. 26 ya. Iya. Insya Allah hari Sabtu besok. Mudah-mudahan kita bisa kumpul di Pasutri. Apa yang akan kita terangkan? Insya Allah kita akan merangkan nanti di Pasutri ini adalah, tadi kan saya sudah bilang,
kemesraan kita dengan Allah melalui sholat. Kenapa? Karena orang yang sholat ini akan merasakan mesranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaannya dengan mengatakan, perbuatan-perbuatan apa yang membuat kita bisa mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bisa mesra dengan hubungan pasangan hidup, bisa mesra dengan suami, bisa mesra dengan anak. Tapi kalau dengan Allah belum mesra, itu yang akan kita bahas. Insyaallah sempat yang datang di Pasutri nanti dia mengatakan kemesraan terindah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sakaratul maut pun kemesraan semakin nikmat, sampai dia merasakan ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Gimana? Iya, ada sedikit informasi, silakan untuk disampaikan sama Ibu Vera. Silakan. Assalamualaikum, terima kasih. Teman-teman, ya insya Allah hari Sabtu besok ini 2 hari lagi jadwal kajian tetap kita di setiap minggu keempat, Sabtu minggu keempat untuk Pasutri. Jadi mungkin nanti akan kita ingatkan lagi melalui BB Runil. Tapi kalau yang sekarang mendengar, insya Allah seperti biasa, mulainya jam 10 ya dia. Insya Allah. Insya Allah jam 10 mulai kajian Pasutri. Terus saya juga mau kasih info juga di awal, insya Allah kita nanti di bulan Juni. Mungkin pertengahan Juni kita akan mengadakan sunatan masal kembali yang alhamdulillah ini sudah tahun ketiga kita melakukannya, dan mungkin nanti info lebih lengkapnya bagaimana, tapi saya hanya mau memberitahukan di awal kalau misalnya ada tertarik ingin berpartisipasi ataupun ingin menyalurkan sedekahnya apa gimana, alhamdulillah kita akan terima. Dan insya Allah kita juga targetnya 50 anak lagi ataupun bisa lebih, karena mencari anak ini juga agak sedikit susah dan kita juga agak sedikit pilih juga, dan tapi sebagian besar mereka adalah anak yatim ataupun anak-anak duafa di lingkungan kita semua. Jadi mungkin kalau memang ada info misalnya tahu ada anak duafa ataupun anak yatim yang misalnya belum sunat atau gimana, juga bisa tolong infokan ke kami semua. Dan juga bagi siapa yang ingin berpartisipasi bersedekah bersama kami, terbuka juga untuk kita semua menambah tabungan akhirat kita, karena insya Allah seperti yang kita juga sudah mendengar tadi, itu salah satu dosa pahala amal jariah yang dia apa istilahnya kita akan lebih menyempurnakan keislaman mereka semua yang mana sampai seumur hidupnya itu kita mungkin bisa mempunyai andil dari hidup mereka, seperti itu aja. Nanti info lebih lanjutnya saya akan infokan bisa melalui selebaran ataupun juga bisa melalui BB. Tapi di awal kalau memang misalnya tertarik atau ingin menyebarkan, insya Allah Runil akan selalu mohon doa juga istiqomah tetap mengadakan sunatan masal setiap tahun. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, oh iya kita masih ada bahasan Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah cocok dengan sholat. Nanti insya Allah kemesraan. Ya baik. Jadi bahasan Pak Supri melanjutkan surat Al-Fatihah, termasuk dengan surat Al-Fatihah itu salah satu surah yang membuat kita mesra. Ya. Jazakumullah khairan ala khusus ikut. Mudah-mudahan disampaikan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tunggu di pertemuan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa